apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanan dalam hidup kamu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Kenapa? Itu adalah dasar dari iman. Atau darah biru, mereka adalah 12 orang miskin, bukan kalangan bangsawan, dan mereka juga bukan ahli teologi, ahli Taurat, profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Mereka hanyalah 12 orang miskin. Berapa saudara? Ngomong sama sebelahnya, 12 orang miskin. Berapa saudara? 12 orang miskin. Dan mereka ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib. Pada waktu ikut Yesus, mereka berharap Yesus menjadi Raja Israel, Mesias. Artinya apa? Petrus ingin jadi jenderal, Yudas jadi menteri keuangan, Matius dirjen pajak. Mereka ikut Yesus karena banyak tujuan untuk merubah nasib hidup mereka. Orang-orang miskin dan bukan siapa-siapa. Dan pada waktu Yesus ditangkap, disalib, mereka hilang harapan. Mereka putus asa, ketakutan semua. Mereka sembunyi. Yudas diganti Matias. Dan apa yang terjadi? Mereka sembunyi ketakutan. Ketemu orang Yahudi mereka takut. Ketemu ahli Taurat orang Roma juga takut. Mereka sembunyi. Tapi pada waktu Yesus bangkit, mereka ada harapan. Lu sudah tahu, dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanan dalam hidup kamu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Kenapa? Itu adalah dasar dari iman. Maka dalam hidup kita sebagai orang Kristen, jangan sampai hilang harapan. Sedih, stres, darah tinggi naik, stroke, keempat selesai. Apapun tantangan dalam hidupmu, engkau harus punya harapan. Ngomong sama sebelahnya, harapan. Karena itu adalah dasar dari iman. Amin. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus bangkit, mereka ada harapan. 40 hari Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Dan pada waktu Yesus mau naik ke surga, mereka bertanya, Tuhan, kapan kau pulihkan Israel, kerajaan Israel? Kenapa mereka berkata demikian? Yesus, kapan kau jadi raja? Supaya kami jadi pejabat semua. Petrus jadi jenderal. Yudas sudah mati, diganti Matias, bunuh diri. Matius jadi menteri keuangan. Itu harapan mereka. Tapi Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Di manakah ujung bumi? Papua. Itu ujung bumi. Dan apa yang terjadi? Waktu Roh Kudus turun, Petrus, penyangkal Yesus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan mereka berubah, menggoncang seluruh dunia. Saudara perhatikan, untuk menjadi terkenal selama 100 tahun itu susah. Artis secantik apapun, 20 tahun dia bisa gini-gini. Wah, umur 20 tahun. Tetapi ingat, umur 80 tahun selesai. Betul? Tetapi 12 orang gagal yang diubah Roh Kudus menggoncang seluruh dunia. Terkenal 2000 tahun. Pengkhianat Yudas. Betul? Penyangkal Yesus, pengecut Petrus. Peragu pembimbang Thomas. Betul? 12 orang ini
terkenal dalam sepanjang sejarah. Karena ada satu kuasa yang mengubah hidup mereka. Amin. Saudara, waktu saya baru bertobat, pertama kali yang saya cari di kekristenan adalah satu, kuasa. Banyak orang pergi ke gereja, banyak motivasi. Ada yang cari jodoh. Ada yang juga yang kedua, yaitu apa? Karena ditegur, dimarahi terus orang tua, daripada ribut ikut ke gereja, gitu. Ada yang juga ke gereja supaya dapat teman bisnis omset. Ada berbagai macam orang ke gereja, berbagai tujuan. Ada yang cari Tuhan, ada yang cari yang lainnya. Tetapi waktu saya bertobat, yang pertama kali saya cari adalah satu, kuasa. Kuasa yang bisa mengalahkan saya pada waktu tahun 92. Yaitu kuasa di dalam diri Gilbert Lumaindong, pendeta gemuk. Nah, kuasa itulah yang harus saya cari untuk menemukan kuasa itu. Pada hari Pentakosta, ada 10 hari Pentakosta, saya tanya pendeta dulu, pendeta, bagaimana supaya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan ada karunia Tuhan? Pendeta ini ngomong, dia bukan pendeta terkenal. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kamu. Karena sumber dari 9 karunia adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 9 karunia itu ada dalam diri kamu. Tetapi kamu harus tahu cara untuk mengaktifkannya. Dan yang kedua, setelah mengaktifkan yang kedua, engkau harus mengalami baptisan api, yaitu dipenuhi Roh Kudus, tenggelam dalam roh dengan tanda mula-mula bahasa roh. Dan itulah kunci untuk mengaktifkan semua karunia. Engkau harus dibaptis api. Nah, kalau ingin karunia nubuatan, penglihatan bekerja dalam hidup saudara, dan kata-kata makrifat mengetahui hal tersebut bekerja, harus jadi pendoa syafaat. Nah, kenapa saya masuk dalam tim, masuk dalam pelepasan? Saya itu khusus pelepasan tentang setan. Orang kalau masih sama setan, kaya raya, belum kena kutukannya, ngatakan setan itu baik. Tapi setan itu tidak pernah memberi manusia gratis. Kalau udah kena kutukannya, bangkrut, habis, rumah tangga hancur, makan susah, baru datang ke saya doa pelepasan. Waktu doa pelepasan, setan keluar. Dikasih PK, kita tidak tega. Kenapa? Wong dia makan aja susah. Nggak jadi dah. Nah, yang kedua, orang punya jimat, susah mati. Didoain setannya keluar, dia juga berangkat, belum sempat ngasih PK. Udah mati dulu. Wah, jadi zaman itu nggak ada yang mau. Maunya jadi gembala, penginjil, macam-macam. Dan apa terjadi? Karena nggak ada saingan, ya udah, saya masuk aja ke bidang pelepasan. Nah, proyek thank you. Waktu itu saudara, saya tanya sama pendeta ini, bagaimana cara mengaktifkan karunia membedakan roh, penglihatan. Karena itu pengusiran setan, ada karunia mujizat, karena langsung melawan setan. Jadi pelepasan itu udah taruhannya nyawa, proyek thank you. Waktu itu pendeta ini ngomong, kalau kamu memang betul-betul mau dalam bidang pelepasan, kamu harus aktifkan 9 karunia. Karena itu bidang pelepasan, itu bidang yang paling berbahaya. Perang langsung berhadapan dengan setan. Berarti 9 karunia harus aktif semua. Nah, caranya gimana? Cari orang kerasukan. Ini yang susah, karena apa? Nunggu setannya masuk, betul enggak? Langsung saya ada ide tempat KKR. Begitu ada yang kerasukan, langsung dari belakang langsung saya datang, keluar. Gereja ini bingung, ini orang gila mana nyasar, langsung nyusup musir. Saya cari orang-orang kerasukan,
Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu pertama, kedua biasa aja. Ketiga, keempat biasa aja. Waktu ke-8, karunia membedakan roh bekerja. Saya melihat roh-roh sekitar. Karunia penglihatan bekerja. Ada jimat di dompet seseorang. Kata-kata makrifat. 9 karunia itu baru aktif pada waktu saya mendoakan yang ke-8, ke-9, ke-10, seterusnya. Jadi karunia itu harus diaktifkan. Harus melangkah dulu. Amin. Amin. Dan kuasa itu bukan hanya membantu dalam pelayanan atau mengurapi dalam pelayanan, tapi juga bisa mengubah nasib dan masa depan. Mengubah apa, saudara? Nasib dan apa? Ingat, 12 orang miskin